berasal dari Bani Adi yang terpandang mulia dan memiliki kedudukan tinggi di kota Mekah. Keluarga Umar termasuk jajaran penting dalam suku Quraisy. Oleh karena itu, Umar dihormati oleh banyak orang. Ternyata benar Muhammad mengaku sebagai nabi. Aku tidak peduli bila urusannya dengan Tuhan, tapi ini bisa memecah belah kaum Quraisy. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku akan berhenti memukulmu bila kamu tidak menganut agama Muhammad lagi. Terserah Tuhan mau berbuat apa padaku, tapi aku akan tetap pada imanku pada Islam. Sudahlah, kalau begitu kamu pergi saja. Saya sudah bosan juga memukulmu. Kalau begini caranya, satu-satunya cara adalah membunuh Muhammad. Namun, di tengah perjalanannya mencari Nabi Muhammad, Umar bin Khattab baru mengetahui dari Nuaim bin Abdullah bahwa adiknya, Fatimah, dan suaminya baru saja menganut agama Islam. Bagaimana bisa adikku masuk Islam? Aku harus memastikannya sendiri. Jika itu benar, aku tidak segan untuk membunuhnya. Aduh, aku harus memikirkan mana dengan Al-Quran ini. Hei Fatimah, aku mendengar kabar. Kamu ternyata sudah membaca syair dari Muhammad. Apakah itu benar? Jawab! Iya, aku memang menjadi pengikut Allah dan Rasulnya. Aku telah masuk Islam. Coba berikan kepadaku. Apa yang kamu sembunyikan? Coba berikan kepadaku. Wah, ternyata mulia sekali ajaran dari Muhammad ini. Selama ini aku sudah salah menghalangi kaum-kaumku untuk mengikutinya. Itulah awal mula perjalanan Umar bin Khattab masuk Islam dan akhirnya menjadi Khalifah Rasyidin yang kedua. Selanjutnya, mari kita lihat perkembangan hukum fikih di era Umar bin Khattab. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, wahyu yang pada mulanya selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari menjadi sumber utama hukum Islam itu tidak diturunkan lagi. Dengan demikian, umat Islam itu tidak bisa langsung merujuk kepada Nabi untuk menyelesaikan berbagai persoalan hukum. Oleh karena itu, pada masa sahabat, ijtihad mulai berperan sebagai alat untuk menggali hukum ketika ketentuan itu tidak bisa langsung ditemukan dalam Al-Quran ataupun Sunnah. Namun, pada masa Nabi, ijtihad ini tidak digunakan sepenuhnya untuk metode hukum untuk keputusan akhir, karena yang terutama itu tetap berasal pada wahyu. Namun, mereka menyadari bahwa ijtihad ini menjawab segala kepentingan dan kebutuhan mereka. Oleh karena itu, dalam menghadapi persoalan tersebut, para sahabat mengikuti metode yang telah dipraktikkan oleh Abu Bakar. Metode yang sama juga dipakai oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memiliki nama lengkap Abu Al-Hafash, Umar bin Al-Khattab bin Naufal bin Abd Al-Uzza bin Rabah bin Abdillah bin Qurt bin Ramzah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay Al-Adawi. Nasabnya dengan Nabi Muhammad dan Abu Bakar bertemu di Ka'ab bin Lu'ay. Umar bin Khattab lahir di Mekah sekitar 13 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad. Beliau kemudian memeluk Islam pada tahun ke-6 kenabian. Dan setelah memeluk Islam, beliau menjadi salah satu pembela Islam yang paling kuat. Setelah hijrah, Umar menjadi salah satu sahabat dekat Nabi dan sering dilibatkan dalam berbagai musyawarah. Setelah wafatnya khalifah pertama, Abu Bakar As-Siddiq, Umar diangkat sebagai khalifah kedua melalui rekomendasi Abu Bakar yang kemudian disetujui oleh kaum muslimin. Dengan demikian, Umar menjadi khalifah kedua dalam jajaran Khulafaur Rasyidin dan merupakan orang pertama yang diberi gelar Amir Al-Mu'minin. Masa pemerintahan Umar berlangsung selama 10 tahun. Dalam periode ini, perkembangan Islam berlangsung pesat dalam hal ekspansi wilayah dan pembentukan sistem pemerintahan. Yang pertama, ada ekspansi wilayah, di mana Islam berkembang jauh melampaui Jazirah Arab. Menjelang wafatnya Umar, sebagian besar daerah barat Iran telah dikuasai. Lalu yang kedua, pada masa awal pemerintahannya, Umar melarang sahabat-sahabat utamanya meninggalkan Madinah agar ilmu agama tetap terpusat di kota tersebut. Namun, ketika wilayah Islam meluas, Umar memerintahkan para panglima untuk membangun masjid di setiap kota yang ditaklukkan sebagai pusat ibadah dan pendidikan. Lalu yang ketiga, ada pula reformasi dalam administrasi negara, di mana Umar dikenal sebagai pelopor dalam pembentukan sistem administrasi negara Islam. Perkembangan hukum Islam di masa ini sangat dipengaruhi oleh perluasan wilayah dan munculnya persoalan baru dalam masyarakat. Umar menetapkan bahwa sumber hukum Islam terdiri dari 3, yaitu Al-Quran, Sunnah Nabi, dan Ijtihad. Beliau juga memisahkan kekuasaan peradilan atau yudisial dari pemerintahan atau eksekutif, dengan mengangkat hakim-hakim khusus di berbagai wilayah. Beliau juga mengikuti keputusan Abu Bakar jika Abu Bakar telah memutuskan kasus yang sama.
Dan kepada para hakim pada zamannya, Umar memberi wasiat syurai, yaitu untuk berpeganglah kepada Al-Quran, dan jika tidak ditemukan dalam Al-Quran, kepada sunnah, dan jika tidak ditemukan dalam sunnah, berijtihad.